Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sell in May and go away ya. Jadi ceritanya banyak, biasanya menjelang bulan Mei ya, masuk bulan Mei atau akhir April ya, itu kebanyakan ada beberapa orang yang bilang Mei saatnya untuk keluar dulu dari pasar modal, sell in May and go away ya, maksudnya gitu ya. Jadi benarkah kalau memasuki bulan Mei itu seharusnya kita harus keluar dulu dari pasar modal atau gimana ya? Jadi kali ini saya akan membahas mengenai sebenarnya ini mitos ya. Nanti saya jelaskan kenapa ini mitos mengenai sell in May and go away ya. Jadi istilahnya jual di bulan Mei ya, kemudian keluar dari pasar saham ya, kurang lebih seperti itu. Apakah benar? Nah, ini kita lihat dulu sejarahnya dulu ya. Jadi asal usulnya dari kata-kata sell in May and go away itu asal usulnya dari mana gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu asal usulnya, kalau cuma diartikan langsung secara arti dari bahasa Inggrisnya ya, katanya berarti arti katanya berarti kita harus jual di bulan Mei dan go away ya, maksudnya tinggalkan pasar modal dulu ya, pasar saham khususnya ya. Jadi bukan begitu ya, asal usul dari katanya kalimat sell in May and go away itu diperkirakan sudah lama banget ya. Jadi berasal dari kalimat atau pepatah Inggris kuno lah, sell in May and go away. Sebenarnya belakangnya ada lagi ya, and come back on St. Leger's Day ya, yang artinya jual di bulan Mei dan pergi dan datang kembali pada hari St. Leger ya. Jadi bahasa ini sebetulnya mengacu pada kebiasaan bangsawan ya, pedagang, bankir. Biasanya umumnya dia kalau memasuki bulan Mei dia akan meninggalkan kota London dan istilahnya dia melarikan diri keluar kota ya, keluar kota London selama berbulan-bulan sampai musim panas yang terik sudah lewat ya, seperti itu ya. Jadi hari St. Leger ini dia sebenarnya mengacu pada taruhan pacuan kuda ya, yang diadakan pada pertengahan September umumnya ya, dan babak terakhir dari British Triple Crown ya, salah satu event yang terkenal ya di British ya. Kemudian pedagang dan investor Amerika yang cenderung menghabiskan lebih banyak waktunya untuk liburan antara hari peringatan Memorial Day ya. Jadi Memorial Day itu hari peringatan tentara Amerika yang gugur ya. Itu biasanya jatuh pada tanggal 31 Mei 2021 dan kembali lagi sampai hari buruh nanti ya, Labor Day tanggal 6 September 2021. Jadi range-nya kalau dipercaya mitosnya ini sell in May and go away, jadi jual di Mei kemudian liburan sampai nanti balik lagi September ya. Itu kalau kita tiru mengenai trennya Amerika ya, seperti itu. Jadi meniru tren ini ada beberapa trader yang atau investor yang percaya pada mitos ini dan dia mengadopsi ungkapannya pepatah untuk berinvestasi seperti itu ya. Dan memang selama lebih dari setengah abad sebenarnya pola pasar saham di Amerika sebenarnya mendukung teori tersebut ya, sell in May and go away ya. Masalahnya itu dulu ya, beberapa abad yang lalu ya. Nah, apakah masih berlaku sampai sekarang? Kita lihat berikutnya ya. Sampai saat ini apakah masih berlaku? Jadi kalau kita acuan ke website Investopedia ya, Investopedia ini adalah salah satu website yang membahas banyak mengenai investing juga, trading juga ya, mengenai analisa teknikal juga. Kadang-kadang pembahasannya juga singkat ya, tapi cukup bagus ya, dan dia source-nya, sumbernya dapat dipercaya ya, jadi kredibel ya. Jadi bahasa Inggrisnya dulu ya sebelah kanan, sell in May and go away is an investment warning investors to divest their stock holdings in May and wait to reinvest in November. Jadi dia adalah peringatan pada investor untuk mendivestasikan kepemilikan sahamnya ya. Jadi dia sementara keluar dulu dari pasar saham di bulan Mei dan menunggu untuk masuk lagi pada bulan November. Ya, seperti itu ya. Kemudian pada tahun sekitar 1950 sampai 2013, kalau kita ambil acuan DJI ya, Dow Jones Industrial Average, itu membukukan pembelian yang lebih rendah selama periode Mei hingga Oktober dibandingkan periode November sampai dengan April ya. Jadi dia di tengah lebih rendah ya.
Tapi itu jangan lupa itu sampai sekitar 2013 ya. Kemudian sejak 2013 statistik menunjukkan pola musiman ini mungkin tidak terjadi lagi ya, tidak lagi terjadi. Dan mereka mengikutinya. Kalau kita ikut-ikutan sell in May and go away, mungkin kehilangan keuntungan pasar saham yang signifikan ya. Nah itu sudah istilahnya dirubah ya, mitosnya sudah berubah ya. Jadi sejak 2013 menurut statistik polanya sudah tidak demikian ya. Jadi ditegaskan di sini di sumbernya Investopedia ya, ini bahasa Inggrisnya ya. Since 2013, statistics suggest the seasonal pattern may not be the case anymore, and those who follow it may miss out on significant stock market gains ya. Jadi pasti akan kehilangan keuntungan di pasar saham yang signifikan ya, seperti itu ya. Nah, kita fokuskan dulu ke IHSG yang di dalam negeri aja. Jadi ini adalah saya ambil dari Stockbit ya, stockbit.com. Stockbit.com dia adalah forum komunitas dan juga sebagai tools ya, ada beberapa analisa saham baik teknikal ataupun fundamental bisa didapat di Stockbit Pro ya. Kalau mau join Stockbit Pro, dia itu bersama dengan Sekuritas Sinarmas ya. Jadi kita bisa trading juga di Stockbit Pro. Kalau mau join bisa join di linknya ini ya, bit.ly/stockbit-samprofit ya. Sekilas saja di sana di tools ada yang namanya toolsnya, salah satu toolsnya yang di Stockbit seasonality ya. Jadi seasonality itu berdasarkan tabel statistik ya, bulanan ya. Kira-kira kenaikannya per bulan dibandingkan bulan lalu ya, naiknya berapa atau turunnya berapa ya selama beberapa tahun ya. Jadi ini kurang lebih statistiknya. Ini untuk IHSG ya. Kita fokuskan di bulan Mei ya. Kalau Mei 2021 kan belum terjadi ya, jadi kosong di sini ya. Kalau kita lihat dari 2020 terusnya kita lihat ke belakang, kurang lebih 21 tahun ke belakang ya, atau 22 tahun ke belakang ya. Tapi di sini ada 21 Mei. Dari 21 Mei ini 22 tahun ke belakang ya kurang lebih ya. Itu dia kenaikannya 12 bulan, yang 9 bulan dia down. Jadi peluangnya dia naiknya 12 dibandingkan 9 ya, dari totalnya 21. Jadi probability-nya 57%. Memang probability-nya ini dia lebih kecil daripada April, Maret, dan Februari ya. Memang lebih kecil ya. Ini berdasarkan statistik bulanan ya. Kalau kita lihat panjang ya, sampai 21 ya, 21 Mei ya. Maksudnya 21 bulan Mei gitu ya. Nah, tadi dikatakan di awal ya, itu dia sejak 2013 sudah tidak mengikuti pattern itu lagi ya, sell in Mei ya. Nah, apakah benar? Ya, kita fokuskan ke 2014 mulainya ya. Kenapa saya ambil ke 2014? Karena pada tahun 2013 ya, IHSG itu satu lot satuannya masih 500 lembar ya. Jadi saya ambil mulai tahun 2014 saja ya. Ingat saya tahun 2014 dia sudah satu lot sudah 100 lembaran ya. Jadi istilahnya fair lah. Ingat saya segitu ya. Fair kalau kita menggunakan acuan 2014 ya. Jadi kalau kita lihat dari 2014 sampai dengan 2020 yang terakhir di bulan Mei ya, itu ada 7 bulan Mei kan. Nah, di sana 4 naik, 3 turun. Ya, seperti itu ya. Jadi angkanya ini seperti 2020 Mei ya, 0,79. Itu artinya dia close-nya dia naik 0,79 dibandingkan close April ya. Seperti itu ya. Jadi dia bandingkan close-nya dibandingkan dengan sebelumnya ya, bulan sebelumnya ya, naik atau turun seperti itu ya. Itu berdasarkan data Stockbit. Kemudian kalau data saya lebih suka menghitungnya berdasarkan istilahnya buy and hold strategi ya. Jadi kita buy di awal bulan Mei, hari terakhir ya, closingnya ya, mendekati closingnya, kemudian sell-nya di akhir bulan Mei ya. Kira-kira kalau kita buy and hold di bulan Mei, beli di awal hari pertama trading ya, closingnya kurang lebih ya, atau mendekati closingnya, saya ambil closingnya ya, di bulan Mei awal sampai akhir kalau kita jual. Nah, ini statistiknya berdasarkan kurang lebih 21 bulan ya, 21 bulan Mei ya. Kalau kita lihat di sini 21 bulan Mei ini kita lihat 12 hijau 9 merah ya. Jadi
kalau kita lihat jauh ke belakang, memang lebih banyak hijaunya ya. Nah, kita fokuskan aja yang mulai tahun 2014 ya. Kalau kita mundur sampai tahun 2000 ya, terlalu jauh ya. Nah, saya mulai dari 2014 karena online trading seingat saya ya, setahu saya itu mulai ramai sekitar tahun 2014 awal ya. Itu mulai ramai ya. Karena dari statistiknya jumlah investor baru, SID baru itu mulai 2014 dia sudah mulai meningkat. Jadi kita lihat yang mulai dari tahun 2014 saja ya. Kalau buy and hold ya, jadi ini bukan seasonality, bukan. Kalau seasonality itu dia close dibandingkan close ya. Close bulan Mei dibandingkan dengan close bulan sebelumnya, naik atau turunnya. Seperti itu. Kalau ini buy and hold, jadi kalau terakhir ini ya 2020 Mei ya, berarti IHSG itu di tanggal pertama ya, hari pertama trading bulan Mei ya. Nanti dilihat lagi itu bulan tahun 2020 ya, saya lihatkan dulu di bulan tahun 2020 bulan Mei ya. Jadi tradingnya kalau tanggal 1 ya, misalnya saya belum cek ya, kayaknya tanggal 1 ya mulai ya. Jadi close-nya tanggal 1 Mei, kemudian dibandingkan dengan close-nya tanggal 29 Mei ya, itu hari Jumat ya 2020. Jadi dia di sini kita lihat di Mei kenaikannya 5,3% ya. Nah, di sini ada minus 8419,64 ya, B ya. B itu miliar. Ini satuan dari transaksi foreign ya, asing ya, transaksi asing ya. Jadi asing itu net sell, kalau contohnya yang di sini ya, net sell minus 8,4 triliun ya. Itu di bulan Mei ya. Jadi malah IHSG naik ya. Jadi jangan terlalu lihat asing ya, belum tentu ya. Kadang asing net sell besar ya, IHSG bisa naik ya. Ini contohnya juga di bulan Februari seperti itu ya. Nah, seperti bulan Januari asing net buy, tapi IHSG malah terkoreksi ya 0,6 ya. Jadi jangan lihat asing kalau saran saya ya. Fokusnya kalau kita lihat di bulan Mei ini hijaunya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 hijau, 1 merah. Kalau merah dia minusnya kecil ya, 1,3%. Kalau hijau minim ya lebih 0% lah ya, sampai dengan maksimum kenaikannya 5,3% itu di bulan Mei. Kalau kita rata-rata selama 2014 sampai 2020 itu kenaikannya rata-ratanya 1,2% ya, totalnya ya di bulan Mei ya. Jadi kalau ada yang bilang sell in May and go away ya, kita kehilangan keuntungan ya. Kalau kita rata-rata aja totalnya 1,2%. Kalau dari probabilitasnya minim, kita lihat di sini kurang lebih sama lah penutupannya ya. Kalau positif ya bisa dikasih sampai 5,3% ya, seperti itu ya. Jadi perlu diingat di sini kita urutkan dari bulan per bulannya aja ya. Jadi dia IHSG dia mulai naik tinggi Oktober, November, Desember ya. Kemudian Januari dia terkoreksi sedikit, Februari masih naik ya. Kemudian Maret dia sudah terkoreksi 5%, April sudah terkoreksi tapi dia minim ya koreksinya. Nah, untuk Mei ini apakah IHSG masih bisa naik atau malah turun drastis gitu ya? Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, kita lihat dulu grafiknya ya. Kalau kita lihat ini grafiknya weekly-nya ya, mingguan untuk IHSG ya. Saat ini IHSG sebenarnya dia cenderung konsolidasi, istilahnya sideways ya. Konsolidasi di area sekitar kurang lebih 5.900 sampai dengan 6.100, hampir 6.150 lah di sini ya. Kalau 6.150 kan persis di garis merah ini ya. Jadi kurang lebih sedikit di sini ya, high-nya ya. Ntar saya intipkan dulu itu di level berapa ya untuk ini IHSG-nya maksimum di 6.115 ya itu ya. IHSG-nya ya. Composite ya. Jadi kurang lebih sideways-nya di sana ya, range-nya ya. Nah, untuk bulan Mei ini menurut saya sih ada peluang untuk rebound ke 6.100 ke atas ya, ada peluang. Tapi kita juga perlu ingat ya, di sini adalah kurang lebih supportnya ya. Selama dia ditutup ya, closingnya ditutup di atasnya 5.900, IHSG masih cukup bagus ya. Jadi jangan buru-buru jual atau takut sendiri terus tiba-tiba portfolionya apalagi yang big caps ya dijualin semuanya. Padahal belum tentu ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini ekornya naik tinggi ya.
Jadi selama dia IHSG di atasnya 5.900 sebenarnya cukup aman ya untuk di bulan Mei ini ya. Jadi jangan terlalu takut. Kemudian yang penting adalah kita fokus ke portfolio masing-masing ya. Jadi yang penting sih bukan indeksnya ya. Kalau indeksnya naik tapi portfolio kita nggak naik malah turun ya percuma ya. Nah, seperti itu. Jadi saya bahasnya lebih ke berikutnya, lebih ke kira-kira saham apa yang kemungkinan ya probabilitasnya naik di bulan Mei ya, seperti itu ya probabilitasnya ya. Jadi ini adalah salah satu screener di saham.biz ini ya, alamatnya saham.biz change seasonality ya .php. Di sini nanti saya tunjukkan ya, ini kurang lebih saya presentasikan dulu. Ini untuk 7 tahun terakhir ya. Kalau ingin tahu kira-kira Pak Sunar saham apa yang potensial probabilitasnya naik di bulan Mei ya. Nah ini cara bacanya gini, ini tanggal screener terakhir ya 30 April ya penutupannya. Ini close-nya, ini up ini maksudnya berapa kali naik ya, di berapa bulan naiknya ya di bulan Mei. Ini down ini turun ya. Kalau ini number of years totalnya ya 7 ya. Jadi saya mulai 7 tahun ke belakang atau 7 bulan Mei ke belakang ya. Nah kita lihat di sini yang paling tinggi ya itu MCOR kenaikannya kalau di rata-rata total ya itu 4,17, berikutnya APIK dan sebagainya terusnya ya. Terus Pak Sunar kita pilih yang mana ya, nanti saya terangkan ya pemilihannya ya kira-kira gimana. Ini cuma statistik ya, jadi dia bukan analisa teknikal, bukan ya, jangan salah paham, dia adalah seasonality statistik. Kira-kira kok di bulan Mei itu probabilitasnya naik berapa persen gitu ya, berdasarkan statistik data masa lalu ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah saham-sahamnya, tinggal dipilih aja ya dari listnya ini yang mana yang trennya sedang uptrend ya, seperti itu ya. Beberapa di antara saham ini sudah ada pembahasannya di analisa saham mingguan, minggu ini atau minggu sebelumnya ya, atau di analisa saham harian ada ya. Jadi beberapa saham ini sudah saya bahas, silakan dibaca ulang ya, kira-kira arahnya kemana. Kalau belum punya, buynya di mana, saya sudah sebutkan ya. Kalau sudah punya, pasang trailing stop atau stop lossnya di mana, kebanyakan sih sudah saya sebutkan di sini ya, walaupun nggak semuanya ya, ada beberapa yang belum memangnya ya, seperti itu ya. Kemudian ini berikutnya, tadi itu sampai ini ya, sampai Telkom, kemudian bawahnya ini ya, jadi ini kelanjutannya. Kalau di atas 50% ternyata cukup banyak ya saham-sahamnya ya. Nah ini ada minus, maksudnya gini, kalau di total semuanya di bulan Mei ya, memang dia 4 bulan naik, 3 bulan turun ya di bulan Mei ya. Nah probabilitasnya berarti 57,14%. Kenapa ini minus? Berarti kalau dia turun itu dia minusnya lebih dalam ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi rata-ratanya dia jadinya minus gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya bacanya ya. Jadi ini adalah list sahamnya, ini indeks ya, saya lupa hapus ya, indeks seperti ini nama indeks ya, abaikan saja. Ini composite ya, IHSG. Kalau kita lihat dari IHSG sini di bulan Mei 4 naik, 3 turun ya. Dari rata-rata sih kurang lebih ya sideways ya, 0,07 ya. Sama kondisinya dengan kondisi sekarang ya, kurang lebih masih sideways ya, seperti itu. Kemudian ini berikutnya daftarnya untuk 5 tahun ya. Tadi 7 tahun ya. Kalau 7 tahun mungkin terlalu jauh Pak Sunar. Saya lebih dekat gimana? Nah, ini saya kasih 5 tahun ya. Kalau 5 tahun terakhir, saya lebih cenderung pakai yang 5 tahun terakhir ya. Contohnya yang ini. Ini adalah list saham-sahamnya ya. Kalau kita lihat di sini lumayan banyak ya. MCOR, BIFIK, MDKA, MIOR, BBB, Arto, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat terakhir kalau nggak salah ini ya, BIFIK-nya juga, seingat saya sih BIFIK mulai naik ya terakhir ya. Itu, dan ini list sahamnya, ada beberapa saham sudah saya bahas ya di analisa saham mingguan. Kalau nggak ada minggu ini berarti coba di search di analisa minggu sebelumnya atau di analisa saham harian ya, biasanya ada. Kalau di YouTube itu kan kalau kita ke channelnya youtube.com saham profit, dia ada search-nya di atasnya ya, jadi kita bisa search, ketik kode sahamnya, nanti muncul videonya ya, listnya. Kalau sudah pernah dibahas dia akan muncul ya, seperti itu. Nah ini listnya, ini sebetulnya listnya ini dibagi dua gini ya. Jadi ini kan EMTK ya terakhir ya, yang sebelah kiri bawah ya.
Kemudian ini sambungannya terusannya. Jadi setelah IMTK ini kalau mau lihat lagi sampai ke bawah ya. Nah, ini sambungannya ya, seperti itu. Kalau minus berarti dia rata-ratanya memang minus ya. Seperti itu. Ini yang ini kayak MNC 36 itu indeks ya, bisnis 27 indeks ya. Jadi saya lupa hilangkan yang indeks. Nah, seperti itu ya. Kalau lihat-lihat di sini ya untuk IHSG ya dalam 5 Mei terakhir ya, dia memang dia kecenderungan dia merah ya di bulan Mei ya kalau 5 tahun terakhir ya. Rata-rata ya dia naiknya 2 turunnya 3 seperti itu. Tapi walaupun turun dia di total rata-ratanya masih kurang lebih ya sideways lah, masih toleransi ya, minusnya 0,63 seperti itu ya. Ini kurang lebih gambarannya untuk 5 bulan IHSG. Kemudian berikutnya saya akan bahas sedikit mengenai screener yang di saham The ya. Jadi saya kembali ke screenernya saham The di sini. Saya ke home dulu ya. Jadi kalau lihat di sini kan nggak kelihatan apa-apa di sini ya. Nah, supaya kelihatan kita pilih ke change ya, perubahan ya, kemudian monthly ya. Monthly itu bulanan ya. Bentar saya bahas dulu mengenai seasonality ya. Seasonality di sini untuk mengetahui probabilitas kenaikan dari di bulan Mei ya. Ini sama dengan yang PowerPoint yang sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi saya ambil 7 tahun terakhir ya. Kalau mau di short bisa ya. Jadi klik di sini dia bisa di short ya otomatis ya. Ini semuanya 7 ya, berarti sama ya. Nah, ini mau up-nya paling tinggi ya, ini 6 ya. Jadi kalau up-nya paling rendah ya ini 1 gitu ya. Jadi bisa di sorting ya. Kalau ingin presentasi kenaikan misalnya Pak, saya maunya yang naiknya presentasi kenaikannya di atas 40% ya. Jadi kita tinggal ketik di kriteria di atas 40%. Kemudian average gain-nya saya maunya yang positif. Jadi minimal positif ya average gain-nya totalnya ya. Jadi ini kurang lebih saham-sahamnya ya. Enaknya di sini bisa difilter ya. Mau mau kriteria seperti apa gitu ya. Ini kalau misalnya persentasenya di atas 40% dengan average-nya di atas 0 ya, maksudnya positif ya. Jadi nggak negatif gitu ya. Nggak sampai minus ya. Jadi ini adalah daftar saham-sahamnya ya. Probabilitasnya ini 7 tahun terakhir ya. Nah, seperti itu ya. Ini bukan analisa teknikal, bukan ya. Ini berdasarkan statistik ya. Jadi nggak pasti ya, dilihat dari trennya juga. Beberapa saham ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan dan harian ya. Jadi silakan dicek ulang ya. Kalau misalnya nggak yakin ya silakan hubungin saya ya lewat Telegram ya. Telegram saya itu kalau ketik Telegram ya t.me/nyatakan ya, NYATAKN ya, nyatakan, itu Sunar Susanto ya. Itu Telegram saya, boleh tanya di sana. Jadi saya kebanyakan pakai Telegram ya, nyatakan ya. Nanti saya ketik di deskripsi video di bawah ini ya Telegram saya. Jadi ini kurang lebih pemilihannya ya berdasarkan statistik ya. Tinggal kita lihat aja trennya seperti apa ya. Apakah masih sideways atau masih uptrend ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang screener yang monthly ya. Ini yang fokusnya di sini ya, monthly ya. Jadi seperti ini. Sekarang terakhir kan bulan April ya, bulan lalu ya. Sekarang kan sudah masuki bulan Mei ya. Nah, bulan Mei ini Mei 20 sudah ada angkanya. Ini maksudnya Mei 2020 ya. Tahun Mei 2020. Jadi ini 1 tahun ya. Reper tahun ya istilahnya ya. Jadi Januari 2001, Februari, Maret, April 2021, Mei 2021 belum terjadi ya. Berarti dia Mei 2020, ini Juni, seterusnya ini tahun 2020 semua ya. Jadi bacanya sampai terakhir di sini ya. Nah, untuk bulan Mei ada teori seperti ini ya. Ini bukan teori ya, saya sudah sebenarnya teori juga. Ini teori yang saya namakan teorinya istilahnya habis gelap terbitlah terang ya. Itu saya pakai istilah R.A. Kartini ya. Jadi istilahnya gini, cari saham-saham yang 2 bulan terakhir dia turun ya. Jadi turun itu berarti lebih kecil atau sama dengan 0. Terus bulan Maretnya dia juga lebih kecil sama dengan 0 ya. Ya kan?
Kemudian kita klik yang ini ya, last pay value, ini hasilnya transaksi value-nya ya. Jadi kita cari saham-saham yang transaksi value-nya terbesar ya. Jadi fokus kita mulai dari yang terbesar dulu. Karena hasilnya di sini banyak ya, 270 ya. Masa kita mau cari satu persatu gitu ya. Cari yang kurang lebih 20 sampai 25 teratas ya. Nah, prinsipnya seperti ini ya. Bukan kenapa kok pilih yang minus 2 bulan terakhir ya. Ada kemungkinan ya, biasanya kalau berdasarkan statistik bulanan ya, kalau 2 bulan terakhir minus ya, ada kemungkinan 2 bulan sebelumnya maksudnya ya, ada kemungkinan bulan ini, bulan Mei ini ya, dia ada kemungkinan dia positif. Nah, maksudnya ini BBRI terakhir kan koreksi 2,64 ya, seperti itu ya. Nah, itu sudah saya bahas di analisa saham mingguan juga ya. Kira-kira kalau mau buy di mana, kalau sudah punya di mana ya, itu sudah ada. Nah, kemudian strateginya gimana Pak Sunar? Nah, nanti di awal Mei ini ya kita tinggal pilih saham yang kalau dia sudah berhasil naik minim kenaikannya 2% ya, itu boleh buy ya, spekulasi buy boleh. Ada kemungkinan dia rebound ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2% ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya ya boleh dikatakan tangkap pisau jatuh sih, tapi kalau dikatakan pisau jatuh ya enggak sih, maksudnya tangkap pisau jatuh ya enggak, maksudnya karena kita tunggunya bukan langsung, ini kan close-nya BBRI ya 450, bukan berarti langsung Senin langsung hajar buy BBRI, bukan, itu berarti tangkap pisau jatuh ya. Kita tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 2% minim ya, ada kemungkinan ya, kemungkinan besar dia masih lanjut naik ya untuk sampai akhir bulan Mei. Paling tidak di tengah-tengahnya mungkin bisa lebih dari 2% ya. Jadi kalau kita mulai dari 2%, kemungkinan besar 5% bisa tercapai ya. Apalagi sebelumnya 2 bulannya dia merahnya cukup dalam ya. Seperti itu. Dengan catatan tidak ada berita buruk yang kira-kira mempengaruhi emitennya ya. Seperti itu ya. Tetap kita harus fokus ke support dan resisten terdekatnya ya. Lihat di chartnya ya. Sesuai dengan pembahasan saya ya. Ini hanya kurang lebih screener lah istilahnya ya. Istilahnya untuk menentukan watchlist-nya kira-kira saham apa yang potensial rebound lah, technical rebound istilahnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini di bulan Mei Telkom ya, itu dia tahun lalu minus ya, wajar aja waktu itu masih pandemi ya, bulan Mei 2020 ya. Jadi kalau lihat sejarahnya seperti ini, ada kemungkinan dia rebound ya bulan Mei ya, berhasil naik ke atasnya 3.200, ada kemungkinan ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya seperti ini ya, ini contohnya yang Telkom di bulan Agustus dan September ya, dia minus di bulan Oktobernya dia dari open sampai close ya, dari close sampai close ya, dia positif 2,34% ya. Itu kan belum tentu lihat juga high-nya ya, high-nya bisa lebih ya, karena itu dari close ke close ya, dari close ke close dia 2,34% gitu. Kalau kota ini kalau kita lihat belum pasti yang ini ya, memang dia minusnya dalam ya. Di bulan Mei apakah bisa naik? Tahun lalu sih naiknya tinggi ya, tapi belum tentu kalau yang tahun ini juga naiknya tinggi ya, belum tentu. Ini juga belum tentu dia naik ya, karena kalau kita lihat di September Oktober dia minus, Novembernya juga masih minus ya. Jadi asal pasang trailing stop aja, makanya saya bilang tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2%, barusan mulai dilirik ya, dilihat lagi, oh sudah bagus ya, volumenya naik, konfirmasi oke, higher high, nah buy, seperti itu ya. Yang menarik sih beberapa yang menarik seperti Unilever, ini menarik, jadi yang menurut saya ya, BBRI menarik kalau rebound, Telkom menarik, kemudian BBNI juga lumayan, Unilever, Mika, INKP untuk saya sih lumayan ya. INKP ini INKP Tekim ya, ini emiten kertas yang hubungannya dengan kertas. Biasanya kalau diturunkan dalam, kalau dia sudah rebound ya, dia naiknya tinggi ya kalau sudah berhasil rebound ya. Contohnya ini ya, Juni rebound dia naik lagi. Tapi kalau diturunkan, dia turunnya juga dalam ya, seperti itu ya. Jadi kalau Mei naik ke atas 22% ya, boleh mulai spekulasi buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja seperti itu ya. Excel kalau kita lihat minus 5% sama 0 ya. Jadi bulan Mei ada kemungkinan naik ada ya.
Ini Excel sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Kemudian PTBA, TCPI sudah pernah saya bahas juga di analisa saham mingguan. Dicek, Degas juga sudah saya bahas. Di NTR sudah bahas di analisa saham minggu sebelumnya ya. Minggu ini kalau sempat saya update, tapi sebelumnya sudah. WSKT ada peluang juga rebound ya, technical rebound ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2% dan seterusnya ya. Nah, ini kurang lebih untuk berdasarkan monthly change-nya ya. Kemudian kalau menghilangkan filternya, ini namanya filternya ya. Kalau menghilangkan filternya, tinggal klik yang ini ya, X ini ya, sebelah kanan ya, pojok ya, clear filters ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah kita clear filter, ini bisa di sort juga berdasarkan hurufnya atau gimana. Kemudian yang sebelumnya ini yang saya bahas mengenai seasonality ya. Ini seasonality ya, seasonality ya. Jadi kalau sepertinya di sini, misalnya di sini, oh Pak Sunar, mungkin dari change money-nya gini ya. Tadi yang Pak Sunar bilang yang di bulan April gini ya, yang minusnya jalan terus berdasarkan transaksi value terbesar, gitu. Atau pemilihannya bisa berdasarkan volume bisa ya. Tapi saya lebih suka pakai yang berdasarkan transaksi value ya daripada volume. Istilahnya follow big money daripada follow the crowd ya. Jadi strateginya kalau follow big money ya, last transaksi value-nya yang terbesar. Kalau follow the crowd ya, biasanya saham gorengan lebih masuk ke sini ya, last volumenya seperti itu ya. Jadi misalnya kita balik lagi last value ya, Pasuna BBRI ya, ini kan 12 ya, minus ya. Ya kita lihat aja seasonality-nya BBRI seperti apa. Ya kita tinggal ketik kodenya BBRI. Ya kita lihat di sini. Dia di bulan Mei 4 naik, 3 turun ya selama 7 tahun terakhir. Kalau di rata-rata gainnya masih 2% ya, seperti itu ya. Jadi probabilitas naiknya kalau berdasarkan statistik seasonality itu 57,14% ya, dia kemungkinan dia berhasil naik ya, rebound ya, seperti itu. Kemudian dilihat lagi berikutnya, oh TLKM Pak Sunal, TLKM, BBRI dan Unilever ya. Kalau ditambahkan ya tinggal tambahkan ini aja. Ini bisa tanda pagar 2 ya, BBRI, sebentar tadi saya lupa, TLKM, BBNI, TLKM, BBNI, kemudian Unilever. Ya kita lihat di sini probabilitasnya lumayan ya, 57% ke atas ya. Jadi 4 naik 3 turun. Yang positif ya di Telkom sama BBRI. Kalau BBRI dia kalau di rata-rata semuanya dari 7 tahun terakhir dia minus sih ya, seperti itu ya. Kalau Unilever dia juga minus ya, apalagi kemungkinan dia down ya, 42,8%. Jadi kemungkinan reboundnya mungkin sedikit lebih kecil daripada BBNI ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih ya bacaannya. Kemudian di sini ada 1 day to 5 days. Ini tujuannya 1 days to 5 days ini low 1 day ini high 1 day. Jadi ini posisinya kalau semakin dekat ke sini berarti dia harga terakhir dia semakin dekat ke low. Kalau semakin dekat ini barnya panjang ya, berarti dia semakin dekat ke high-nya ya, seperti itu ya. Ini sektornya IDX IC ya, sudah update ya, IDX IC. Ini berdasarkan satu minggu dia 5 hari posisinya. Terus ini misal Pak Sunar, saya mau cari saham-saham yang strong bullish, jadi yang buy high sell higher, berarti minimal kenaikannya posisi terakhir candlenya di atas posisi 40% ya, 30% aja, 30%. Kemudian dalam 5 hari terakhir ya, itu high low-nya di atas 30%. Nah, seperti ini ya. Dan kita ukurkan berdasarkan transaksi value terbesar. Ya, ini kurang lebih yang masih potensial untuk naik ya. Nah, kita lihat posisinya dia di sini ya. Jadi ini semacam posisinya dia seberapa dekat ke low sama ke high-nya ya. Weekly-nya itu 5 hari. Kalau yang 1 day itu maksudnya 1 day ya. Posisinya seperti itu. Jadi yang paling tinggi contohnya ini saya lihat ini kebetulan saham gorengan ya. Transaksi value-nya yang terbesar aja
yang paling mendekati yang tinggi MDKA ya. Ya berarti yang kalau mau buy high sell higher ya pilih aja yang MDKA ya, dia paling tinggi ya. Kalau yang mau buy low sell high tapi yang cage-nya kira-kira posisinya rendah ya, ya kita cari aja yang barnya ini yang paling pendek ya, seperti itu. Ini berdasarkan transaksi value ya. Jadi dari list ini BBCA, ASI masih potensial ya. Kemudian Antam dia sudah tinggi tapi dia masih potensial ya, rebound ya, breakout ya. Dia sideways ya, sudah saya jelaskan di analisa saham mingguan Antam. Kemudian di sini ada BMRI, dia masih cenderungnya dia koreksi ya, terakhir ya. Tapi kalau kita lihat di sini posisinya weeknya dia not bad lah, di atas 50% antara low dan high-nya ya dalam 5 hari terakhir seperti itu ya. Dan seterusnya seperti ini ya. Kalau berdasarkan volume, nah nanti keluarnya yang saham gorengan keluarnya ya, fluktuasinya tinggi ya. Saham gorengan belum tentu semuanya jelek, enggak ya, ada yang bagus juga, tapi ya kita lihat ya. Contohnya di sini ini Pepo ya, lumayan ya. Pepo ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya, analisa saham mingguan singkat saya ya. Silakan dilihat lagi. Kemudian Medco ya, Medco ini juga masih potensial dia, posisinya dia masih cukup bagus terakhir candlenya juga ya. Elsa juga lumayan, ini juga saya sudah bahas juga ya di analisa saham mingguan ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi screener ini sebenarnya cukup mudah menggunakannya ya. Kalau daily screener ya saya gunakan ini MA crossover berdasarkan pemotongan MA. Misalnya Pak Sunar, saya mau cari saham yang P itu harga close terakhir, memotong ke atas dari exponential moving average dua periodenya, 2 harinya, seperti itu ya. Jadi saham apa yang potensial untuk besok ya, di awal Mei ya, yang pilih aja ini up ya, yang up, kemudian transaksi value terbesar ya. Terus kita lihat di sini biasanya kita pilih juga yang volumenya naik ya, biasanya volumenya naik, potensial kenaikannya masih cukup bagus ya. Jadi ini screenernya untuk hariannya saya sediakan free juga ya, saya bahas di sini. Jadi kalau yang nonton video saya sampai habis harusnya paham ya cara pakainya, lumayan ya. Di sini yang potensial berarti Telkom, ASI, Java, Medco ya, Sting ya. Kemudian ada Bull, Mika, BRMS, Excel. Ini yang masih potensial ya. Cepin ya, Elsa, Tower. Ini ada beberapa sudah saya bahas ya. CPP sudah saya bahas juga ya. KAEF ini sudah saya bahas juga ya. Akra, bentar saya lihat. Akra sudah saya bahas juga. Jadi beberapa sudah saya bahas di sini ya. Jadi tinggal pilih aja sesuai dengan analisa saya ya. Mingguan itu saya sudah kasihkan. Kalau belum buy-nya kurang lebih di mana, ya kan? Kan sudah saya sebutkan. Kalau sudah punya kurang lebih pasang stop loss-nya di mana sudah saya sebutkan ya. Jadi kurang lebih sekian untuk video ini. Terima kasih.